Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pati menggelar bedah dapil menyambut tahun politik 2024. Sekretaris DPC P3 Pati Zamroni menjelaskan bahwa tujuan bedah dapil untuk mengetahui sejauh mana kesiapan internal pengurus menghadapi pemilu 2024 mendatang. Pihaknya menekankan jajaran pengurus P3 menyusun strategi berdasarkan data yang akurat. Kita sampaikan tadi bahwa kita berada pada posisi seperti ini. Andaikan petanya masih seperti 2019. Nah, dengan segala kekurangan kita kelebihannya. Nah, harapannya seluruh instrumen partai, terutama pengurus di tingkat sampai ke tingkat ranting ini nanti memahami betul. Kita sudah mulai bicara angka, bicara data, sehingga 2024 nanti akan jauh lebih baik. Pihaknya menjelas P3 Pati kedepannya menggunakan strategi konsep tusuk sate. Menurutnya konsep tersebut untuk mengatur bagaimana baik kader maupun pengurus dari tingkat ranting, kabupaten hingga pusat harus memiliki partai P3 semua. Dengan strategi ini diharapkan terjadi keseimbangan suara antara daerah sampai pusat. Sebab kata Zamroni berbeda halnya dengan pemilihan 2019, yakni terjadi kesenjangan suara. Tidak seperti 2019, di mana terjadi kesenjangan suara, perbedaan suara antara kabupaten, provinsi sama pusat. Dan kesenjangannya itu cukup jauh. Inilah menjadi PR sekaligus evaluasi kita 2024 terjadi keseimbangan suara, sehingga jika suara di daerah ini 100.000 ya nanti sampai ke pusat juga 100.000, sehingga untuk PT nanti kita aman. Pihaknya menegaskan hasil evaluasi yang dilakukannya untuk mencapai target mempunyai keterwakilan pimpinan DPRD setidaknya ada beberapa poin. Pertama yaitu dengan melakukan pemetaan di masing-masing dapil, kesalahan teknis di tahun 2019 sehingga tidak terulang. Nah, tapi kedua, kita akan melakukan zonasi, sehingga nanti tidak terjadi tubuhan atau tumpang tindih. Jadi per caleg nanti akan kita buat zonasi supaya lebih fokus, efektif, dan efisien. Sementara Ketua Badan Saksi P3 Pati Agus Mahfud menambahkan bahwa badan yang dibentuk ini memiliki komitmen untuk mengawal hasil kerja kepengurusan dari tingkat DPC sampai ranting. Badan Saksi akan mengawal secara objektif, ya, mulai dari level DPC, kabupaten, kecamatan, sampai pada tingkat TPS. Sehingga tingkat kehati-hatian ini kita perlukan di dalam badan saksi supaya maksimalisasi ikhtiar dari teman-teman di lapangan dalam rangka untuk elektabilitas hasil dari pemilu 2024 Partai Persatuan Pembangunan itu tidak satu pun ada suara yang menguap. Di lain sisi, lembaga yang dibentuk menghadapi pemilu tersebut guna meminimalisir kerentanan konflik angka ataupun data perolehan suara antara hasil di tingkat TPS dan di atasnya sehingga dibutuhkan pengawalan secara cermat. Lebih lanjut, Agus menuturkan adapun anggota badan saksi sudah bekerja sejak dibentuk, fungsinya yaitu memetakan daerah mana saja yang menjadi basis suara partai berlambang Ka'bah. Badan saksi itu akan memetakan perolehan hasil dari bedah dapil yang sudah disampaikan secara statistik, mana kantong-kantong P3 yang harus mendapatkan pengawalan dari badan saksi secara cermat. Saya kira kita bekerjasama juga dengan Bawaslu, dengan KPU sebagai salah satu elemen penting di dalam kita melakukan koordinasi di level ini, sehingga harapannya kita tidak ada konflik yang serius tentang persoalan angka-angka, sehingga objektivitas perolehan yang kita hasilkan itu betul-betul signifikan.